Halo semua, balik lagi di Omdo Vlog, omong doang video blog. Ya teman-teman, balik lagi di sesi Omdo Reaction. Kali ini gua mau membuat reaction atas satu buah berita, tentunya tentang otomotif. Dan gua akan mengutip satu berita dari media motorplusonline.com, yaitu bikin geger tarif parkir motor dan mobil 60.000 per jam di Jakarta. Ini faktanya. Jadi ternyata setelah gue pelajari teman-teman, tarif parkir 60.000 per jam itu emang didasarkan pada kedekatan atau integrasi dengan angkutan umum yang ada. Misalkan yang seperti kita tahu di beberapa lokasi di Jakarta itu sudah banyak parkir-parkir on street maupun off street yang sudah dekat dengan parkir angkutan umum massal, misalkan MRT atau Transjakarta. Sepertinya ini hal yang bagus untuk mengurangi jumlah pengguna kendaraan pribadi ya, karena untuk kedepannya kita juga harus mereduce emisi kendaraan dengan mengurangi juga penggunaan kendaraan pribadi. Setiap harinya kita berangkat ke kantor, sebaiknya menggunakan kendaraan angkutan umum atau transportasi massal, yang dimana pemerintah juga sudah mulai banyak menggerakkan ya untuk itu. Dan ternyata untuk yang tarif parkir on street dan off street ini cukup menarik ya, karena untuk yang on street itu untuk tarif parkir yang letak lokasi parkirnya itu ada di pinggir jalan. Jadi semacam parkir paralel mungkin ya di pinggir jalan, itu yang dekat dengan koridor angkutan umum itu akan tarifnya akan lebih mahal. Misalkan seperti feeling gue sih kayak di Fatmawati, Cipeteraya dan sekitarnya itu kan udah deket banget dengan stasiun MRT. Kemungkinan itu yang akan menjadi tempat parkir yang tarifnya mahal, yaitu 60.000 per jam. Tapi ini masih dikaji terus oleh pemerintah, dan beritanya sih udah gue sempat baca dari pertengahan tahun 2021, dan bulan ini kayaknya lumayan heboh lagi nih, karena itu tadi kan banyak juga yang menganggap jangan-jangan parkir di Indomaret atau Alfamart juga tarifnya 60.000 per jam. Tentunya enggak ya. Kalau itu mungkin masih sesuai dari sisi kesukarelaan kita untuk memberi juru parkir yang di sana. Jadi jangan lupa teman-teman, ini sudah diklasifikasikan ada dua golongan, yaitu on street dan off street. Untuk yang on street mungkin yang memakan badan jalan, sedangkan yang off street itu mungkin yang ada di lahan parkir tersendiri, di mana kita bisa menempatkan kendaraan kita untuk menuju ke transportasi umum atau MRT atau Transjakarta. Dan ternyata digolongkan lagi oleh pemerintah nih untuk golongan A dan B. Jadi yang on street dan off street itu adalah untuk yang dekat sama jauhnya dari parkiran angkutan umum itu digolongkan lagi. Nah, yang maksimalnya itu 60.000 dan minimalnya itu ada di angka kalau nggak salah 40.000 untuk mobil ya. Kalau untuk motor itu kalau nggak salah yang maksimalnya ada di 18.000 dan minimalnya ada di sekitar 12.000. Tapi perlu diingat kembali bahwa ini masih dikaji tentunya oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan sebagai warga non DKI Jakarta yang kerja di Jakarta, gue sangat mendukung ya untuk kebijakan pemerintah ini, karena kayaknya udah lumayan mumet deh lihat mobil-mobil di jalan raya setiap pagi dan sore, jam pergi dan pulang kantor itu semakin padat. Ya alhamdulillahnya sih udah mulai PPKM level 1, di mana kita juga udah mulai bisa beraktivitas lebih dari PPKM level 2 dan 3 dan seterusnya. Tapi kembali macet itu adalah sebuah hal yang menurut gue cukup PR. Nah, berbicara tentang parkir, tentunya kita tidak lepas dari etika berparkir, karena etika parkir itu juga adalah salah satu etika berkendara yang perlu kita cermati. Ada beberapa poin yang mungkin mau gue share nih untuk teman-teman yang suka parkir mendadak. Bukan parkir mendadak ya, memang mungkin terpaksa parkir untuk ada tujuan di tempat-tempat yang tidak ada lahan parkirnya ya. Mungkin ada beberapa hal yang kita harus perhatikan ya. Misalkan nih, satu mungkin itu kita jangan parkir di belokan, karena kalau kita parkir di belokan, yang pertama membahayakan kita sendiri ketika ada motor atau mobil yang kecepatannya cukup tinggi dan tidak melihat mobil kita, tentu kita akan tertabrak. Sebaliknya juga seperti itu, orang-orang yang akan mendahului dari
jika apa namanya, jalanannya hanya ada untuk 2 mobil dan mungkin 1 motor, tentu ketika kita parkir di bolokan itu akan sangat menyulitkan mereka yang akan lewat ya. Berikutnya, jangan lupa juga lihat keadaan jalan, apakah macet atau enggak. Jangan tiba-tiba teman-teman mau beli sate nih atau mau beli nasi goreng, tiba-tiba parkir mendadak di jalanan yang macet. Sebaiknya lupakan dulu atau GoFood. Dan yang berikutnya mungkin cari lahan parkir yang cukup luas ya. Misalkan kita mau beli sate terus nggak ada lahan parkirnya, atau misalkan teman-teman lagi bawa kendaraan, lagi bawa mobil, parkirnya hanya untuk motor. Nah, itu kita coba cari aja beberapa blok yang memiliki lahan yang agak luas untuk parkir, tentunya dengan mempertimbangkan keamanan yang ada di situ. Jika dirasa-rasanya ragu-ragu atau tidak aman, sebaiknya jangan. Nah, jika tidak ada parkiran sama sekali, mendingan lupain aja. Mendingan cari makanan secara online atau cari makanan yang lain yang ada lahan parkirnya. Nah, kalau misalkan dalam keadaan darurat gimana nih? Nah, jika dalam keadaan darurat kita benar-benar harus berhenti dan harus parkir untuk mungkin mobil kita ada trouble atau motor kita ada trouble, jangan lupa nyalakan hazardnya, karena ini untuk keselamatan kita dan orang-orang di belakang kita. Jangan sampai kejadian berhenti di bahu jalan seperti di tol, itu kan sangat berbahaya ya jika nggak menggunakan hazard apalagi. Nah, kalau malam hari itu juga akan sangat membahayakan, dan orang yang lewat itu nggak akan tahu kalau kita dalam keadaan darurat dan emang harus terpaksa harus parkir di situ. Yang terakhir mungkin kalau gue sih biasanya koordinasi dengan tukang parkir setempat ya. Jadi tanya dulu aja, Pak bisa parkir nggak gitu. Kalau misalkan ada tukang parkir kita tanya. Kalau misalkan nggak bisa ya mungkin dia bisa cariin, tapi kalau sama sekali nggak bisa ya balik lagi ke yang poin tadi. Jangan maksa. Intinya adalah utamakan keselamatan dan kenyamanan berkendara kita dan orang lain, yang dimana nanti akan tercipta etika berkendara dan parkir yang baik untuk kita semua. Asik. Mungkin itu aja yang bisa gue share di Omdo Reaction kali ini soal tarif parkir. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan bisa mengisi waktu teman-teman di hari libur ini. Stay tune terus di Omdo Vlog. Oh iya, jangan lupa kita ada review mobil Old But Gold lagi nih, insya Allah minggu depan. Apa mobilnya nanti tunggu aja, pokoknya ini mobil yang cukup asik dan mobil keluarga lah intinya. Nanti mungkin sama Satya yang review. Oke, stay tune terus di Omdo Vlog. Jangan lupa like dan subscribe dan share dan komen video ini. Terima kasih yang udah menonton. Ciao.